Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur yang tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera, karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan hamba dan masih mempercayakan hamba napas kehidupan. Semua ini karena sehingga umur hamba bertambah sehari lagi. Semua ini karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Terima kasih Tuhan. Hamba mempertaruhkan kehidupan hamba pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, membaca segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup, bertindak segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, jatuh dalam dosa, tapi hidup tetap beriman dan percaya kepada Tuhan saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba mohon pertolongan Tuhan, sertai hamba hari ini Tuhan, lindungi hamba hari ini, naungi hamba hari ini, sertai hamba, lindungi hamba dengan kuat kuasa-Mu, agar hamba hidup benar di hadapan Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat 27 dengan judul khotbah kita pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini, menghadapi krisis moral dengan hati yang bijak. Menghadapi krisis moral dengan hati yang bijak. Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 27. Saya membacakannya Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata
dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul menghadapi krisis moral dengan hati yang bijak. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat 27 yang saya sudah membacakan tadi. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak. Yang pertama, jagalah hati dengan sungguh-sungguh atau dengan kewaspadaan. Amsal pasal 4 ayat 23. Hati adalah sumber kehidupan dan mempengaruhi segala tindakan kita. Kita perlu menjaga hati dari pikiran dan perasaan yang tidak baik. Penting kita menjaga hati dari pikiran dan perasaan yang tidak baik, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita agar tetap memikirkan hal-hal yang baik dan perasaan yang baik, yang positif, dan pikiran dan perasaan yang memuliakan Tuhan. Jagalah hati kita. Dua, janganlah mengikuti jalan yang jahat. Amsal pasal 4 ayat 24 sampai ayat 25. Kita perlu menghindari jalan yang jahat dan tidak mengikuti contoh yang buruk. Hidup di lingkungan kita tentu penuh dengan jalan-jalan yang jahat dan contoh-contoh yang buruk yang dipengaruhi oleh orang-orang di seputar kita. Oleh karena itu, kita harus menghindari jalan yang jahat dan tidak mengikuti contoh yang buruk. Pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, kita harus hindari pergaulan yang buruk, jalan yang jahat. Kita perlu menjaga mata dan telinga kita dari hal-hal yang tidak baik. Jaga mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. Biar kita harus melihat hal-hal yang baik, menonton hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik. 3. Jangan jalan yang lurus dan benar. Amsal 4 ayat 26 sampai ayat 27. Kita perlu mengikuti jalan yang lurus dan yang benar. Kita perlu menghindari penyimpangan dan tetap fokus pada tujuan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Itu tujuan kita, memuliakan Dia, mengagungkan namanya, memuji Dia, menyembah Dia, mengikuti Dia, mengikuti jalannya. Jadi kita harus menghindari jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang tidak benar. Kita harus jalan yang lurus dan yang benar, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kita harus menghindari penyimpangan dan tetap fokus pada tujuan. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Aplikasi. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita dan pikiran dari perasaan yang tidak baik? Apa langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menghindari jalan yang jahat? Bagaimana kita dapat tetap fokus pada jalan yang lurus dan benar dalam menghadapi krisis moral? Kesimpulan, menghadapi krisis moral memerlukan hati yang bijak dan menjaga diri dari pengaruh negatif. Kita perlu mengikuti jalan yang lurus dan benar serta
menghindari penyimpangan dengan menjaga hati dan mengikuti jalan yang benar, kita dapat menghadapi krisis moral dengan percaya diri dan integritas. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami supaya menjaga hati agar tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami yang tidak mampu ini Tuhan, mampukan kami yang tidak mampu ini. Kuatkan kami yang lemah ini. Kadang-kadang kami terpelosok jatuh, menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Jagalah hati kami Bapa, biar kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Lindungi kami, sertai kami. Sertai hati kami, sertai pikiran kami, sertai penglihatan kami, sertai pendengaran kami, sertai tindakan-tindakan kami Bapa, agar kami tetap memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan mereka tetap menjaga hati mereka, tetap bijak, tetap hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jauhkan hal-hal buruk, lindungi mereka, ampuni segala dosa dan salah mereka. Kuatkan mereka yang lemah Bapa, pulihkan mereka, biar mereka tetap hidup dalam hadirat Tuhan, hidup tetap dengan menjaga hati untuk tetap terfokus pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini tetap menjaga hati, tetap memuliakan Tuhan, terfokus dengan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, para kepemimpinan lainnya. Tuhan tolong jaga bangsa ini, lindungi bangsa ini. Jauhlah dari hal-hal krisis moral, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal kejahatan, kerusuhan, penjarahan. Tuhan jauhkan. Biar Tuhan bangsa ini tetap hidup takut, hidup benar, dan menjaga hati, pikiran mereka di hadapan Tuhan, supaya tetap waspada, tetap terfokus, tetap beriman, tetap percaya, melakukan hal yang benar. Mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berkati bangsa Indonesia ini Bapa. Berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangsa Indonesia diberkati. Biar semua bangsa Indonesia ini, rakyat pada bangsa Indonesia ini, baik pemimpin, rakyat biasa, semua boleh mengenal Kristus, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, agar setiap orang dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka yang mendengar mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka diselamatkan hidup beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan mereka yang diselamatkan, yang sudah percaya diselamatkan,
Sia bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya yang disiksa siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, ada kejahatan, Tuhan hentikan pertikaian dan kejahatan. Hentikan permusuhan, hentikan kejahatan, hentikan. Biar semua umat yang ada dalam bangsa-bangsa, negara-negara ini hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka aman, mereka pulang berdamai sejahtera dan sukacita, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup percaya, menyembah, menantikan kedatangan Kristus yang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di pelosok-pelosok manapun, terpencil manapun, baik pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat, para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka diselamat, mereka diampuni, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Akhirnya Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, dari setiap dunia siapapun. Biar basic kurikulum yang diajarkan di sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan, adalah nama Yesus yang harus dikumandangkan, yang diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi untuk sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sistem organisasinya, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, S1, S2, dan S3, para mahasiswanya, S1, S2, dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Biar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkat, makin dimuliakan oleh Tuhan, makin dikenal oleh banyak orang, dan banyak jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3. Tuhan menggerakkan mereka untuk datang belajar, dan mereka hasil yang dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, produknya, para lulusannya, baik S1, S2, S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lewat sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua kami, umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit apapun Tuhan sembuhkan, yang penyakit di tangan, di kaki, di mata, di hidung, di telinga, penyakit dalam organ tubuh kami, di lambung, di usus, di pankreas, di prostat, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit di lambung, di usus, penyakit apapun, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit apapun yang dialami oleh umatmu, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, penyakit apapun itu, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami ada tempat kediaman Roh Kudus, Roh Allah yang bertahan dalam tubuh kami. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali. Kami telah dapat melakukan aktivitas dengan leluasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, telah dipulihkan. Dan kami dapat melayani Tuhan dengan efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, selalu memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.